Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sugianto Saleh MM selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis 1. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nurafiani ditemani dengan 4 rekan saya yaitu Komaratul Alawiyah, Oksimala Pursiani, Nurul Tusyadiyah, dan Nabila Putri ingin mempresentasikan materi ke-12 yaitu time series. Jadi data time series ini ada juga yang menyebutnya data runtut waktu atau data berkala atau deret waktu. Berikut ini adalah pokok pembahasan pada materi kami. Yang pertama, pengertian dan komponen time series. Yang kedua, penentuan tren. Yang ketiga, tren linier. Yang keempat, mengubah bentuk persamaan tren, tren parabolik, dan tren eksponensial. Dan yang kelima adalah variasi musim. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian dan komponen time series. Time series atau data berkala adalah data-data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi, nanti data-data ini akan digunakan untuk meramalkan masa depan. Time series berkaitan dengan data statistik yang dicatat, diselidiki dalam batas-batas waktu tertentu seperti penjualan, harga persediaan, produksi, tenaga kerja, dan sebagainya, sehingga pola perubahan dapat dipantau. Dengan demikian, time series dapat digunakan sebagai dasar untuk satu, pembuatan keputusan untuk saat ini. Yang kedua, peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi di masa mendatang. Yang ketiga, perencanaan kegiatan di masa depan. Selanjutnya, komponen time series atau pola-pola pada deret waktu. Jadi, untuk pola ini ada 4, yaitu yang pertama, tren sekuler atau sekuler trend. Yang kedua, variasi siklis atau cyclical variation. Yang ketiga, variasi musim atau seasonal variation. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu variasi residu atau erratic variation. Tren sekuler atau sekuler trend dilambangkan dengan huruf T kapital, merupakan gerakan teratur atau gerakan rata-rata dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 10 jangka waktu. Tren ini dilukiskan berupa suatu garis yang memiliki bentuk yang beragam, dapat berupa garis meningkat, menurun, horizontal atau naik turun secara halus, mirip huruf S yang memanjang. Kemudian yang kedua, variasi siklis atau cyclical variation merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang panjang. Variasi siklis dilambangkan dengan huruf C kapital. Siklusnya adalah sebagai berikut. Periode kemakmuran atau prosperity, periode kemunduran atau recession, periode kesukaran atau depression, yang terakhir periode pemulihan atau recovery. Pada siklis terdapat puncak dan lembah. Gerakan dari puncak ke lembah disebut kontraksi. Sebaliknya, gerakan dari lembah ke puncak disebut ekspansi. Kemudian yang ketiga, variasi musim atau seasonal variation merupakan variasi yang berulang-ulang dan reguler dengan periode waktu yang pendek, yaitu 1 tahun atau kurang. Dan yang keempat, variasi residu atau
irregular atau random atau erratic variation. Dilambangkan dengan huruf I kapital. Merupakan gerakan yang berbeda-beda dalam waktu yang singkat dengan tidak diikuti oleh pola yang teratur serta tidak dapat diperkirakan. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk tren. Bentuk tren dapat berupa garis meningkat, menurun, horizontal, dan mirip huruf S yang memanjang. Kemudian ada kurva variasi siklis, di mana X adalah garis perkembangan normal, A merupakan puncak masa kemakmuran, B adalah puncak kemunduran, C merupakan masa kesukaran paling bawah, dan D adalah masa pemulihan. Jangka waktu dari D sampai D aksen disebut satu periode, sedangkan jarak A sampai A aksen disebut amplitudo. Kemudian yang ketiga ada variasi musim. Variasi musim biasanya disebabkan oleh pengaruh-pengaruh seperti musim, adat istiadat, dan kebiasaan. Variasi itu kadang-kadang juga dinyatakan sebagai angka indeks atau angka persentase dari angka rata-rata bulanan dalam setahun. Variasi musim sering pula terjadi bersama-sama dengan tren dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat ada kurva variasi residu. Variasi residu timbul dari kejadian-kejadian yang terjadi secara mendadak atau tidak diperhitungkan sebelumnya, seperti perang, timbulnya pemogokan buruh, kematian pimpinan perusahaan, bencana alam, dan kebijaksanaan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nilai-nilai dari time series Y ini merupakan hasil kali atau penjumlahan dari komponen-komponennya, yang dalam bentuk persamaan dituliskan Y sama dengan T kali C kali S kali I, atau bisa juga Y sama dengan T tambah C tambah S tambah I, di mana Y adalah time series, T adalah tren, C adalah variasi siklis, S adalah variasi musim, dan I adalah variasi residu. Y adalah variabel independen, dan T, C, S, dan I adalah variabel independen. Penentuan tren metode tangan bebas atau freehand. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah A. Data dari hasil pengamatan dituangkan dalam suatu diagram disebut diagram pencar. B. Pada diagram pencar tersebut ditarik garis lurus secara bebas. Arah garisnya sesuai dengan letak titik-titiknya. Bisa dilihat dalam contoh tersebut. Di sini merupakan kurva dari penentuan tren metode tangan bebas atau freehand. Selanjutnya, metode setengah rata-rata atau semi-average. Metode ini dilakukan dengan mencari rata-rata data yang ada setelah data tersebut dibagi menjadi dua bagian. Langkah-langkahnya adalah A. Data berkala dibagi menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Hitung jumlah dari tiap bagiannya. Hitung rata-rata dari tiap bagian dan letakkan di tengah masing-masing bagian. D. Untuk menentukan garis trennya, maka kedua nilai rata-rata yang diketahui dihubungkan dalam suatu diagram. Bisa dilihat contohnya di sini. Semi total ini didapatkan dari total dari setengah tahun ini dibagi di sini. Karena di sini ada 10 tahun, maka 5 tahun di atas, 5 tahun di bawah. Total dari 5 tahun ini, total penjualan pada 5 tahun ini dibagi 5 dengan hasil semi totalnya yaitu 930, sedangkan 5 tahun ini dari 1975 total penjualannya dibagi 5 tahun dan hasilnya
1193 di sini. Setengah rata-rata tersebut didapatkan dari rata-rata dari tiap bagian tengahnya. Selanjutnya, metode rata-rata bergerak. Pada metode ini, dilakukan penggantian nilai data suatu tahun dengan nilai rata-ratanya. Dihitung dengan nilai data tahun yang mendahuluinya dan nilai data tahun berikutnya. Langkah-langkahnya adalah A. Dihitung rata-rata dari sejumlah data yang paling awal. B. Lupakan nilai data yang pertama. Dan C. Diulangkan tahap A dan B sampai data terakhir. Contohnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu metode kuadrat terkecil least square. Metode ini didasarkan pada prinsip bahwa garis yang paling cocok atau sesuai untuk menggambarkan suatu time series adalah garis di mana jumlah kuadrat dari selisih antara data tersebut, data berkala tersebut dengan garis tren, nilai trennya adalah minimum. Ciri atau sifat kuadrat tersebut adalah A. Y min Y kuadrat sama dengan 0. Yang B. Y min Y kuadrat dikali 2 sama dengan terkecil. Untuk tujuan perhitungan dipergunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BQ Y plus BX. Astagfirullahaladzim. Untuk tujuan perhitungan dipergunakan persamaan garis lurus yang dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX. Penggunaan metode kuadrat terkecil untuk menyelesaikan tren selengkapnya disajikan pada bagian tren linier. Pada metode kuadrat tersebut, least square ini, saya akan menjelaskan lebih detail metode ini, karena metode kuadrat terkecil ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menentukan tren. Contoh soalnya bisa dilihat di sini. Jika diketahui dalam penjualan handphone selama beberapa tahun sebagai berikut. Ini adalah data penjualan handphone selama 7 tahun dari tahun 2014 sampai 2020. Perintahnya di sini yaitu 1. Menggambarkan data tersebut, 2. Buatlah persamaan trennya, yang ketiga berapa perkiraan produksi tahun 2022. Untuk penyelesaian pertama yaitu gambarkan data penjualan handphone ini. Gambar kurva ini didapatkan dari kita memasukkan data tahun dan penjualan. Data kurva ini dapat dicari di Excel dan hasilnya akan seperti ini. Kurva ini. Selanjutnya untuk persamaan trennya dengan cara memasukkan data-data dalam satu tabel ini ditambah dengan kolom X, XY, dan X kuadrat. Kolom X ini didapatkan dari coding yang telah ditentukan. Karena data dari tahun ini ganjil 7 tahun, maka nilai yang tengah ini harus 0. Dan selanjutnya ke atas minus 1, minus 2, minus 3 dengan selisih 1, dan ke bawah 1, 2, 3 dengan selisih 1 juga. Sedangkan XY ini didapatkan dari penjualan dikali X. Penjualan ini Y dan ini X, dikalikan hasilnya XY di kolom XY ini, lalu ditotal ke bawah. Kemudian X kuadrat ini didapatkan dari X yang sudah ditentukan tadi. Hasilnya akan seperti ini dan ditotal juga ke bawah. Lalu persamaannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Maka kita cari A nya terlebih dahulu. A didapatkan dengan cara sigma Y per N. Sigma Y didapatkan dari nilai total penjualan 4110, dan N ini adalah total tahunnya dari 2014 sampai 2020 yaitu 7 tahun. Maka 4110 dibagi 7 tahun dan hasilnya 587,14. Sedangkan B ini didapatkan dari
sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY didapatkan dari total XY-nya 1030, sedangkan sigma X kuadrat didapatkan dari total X kuadrat yaitu 28. 1030 dibagi 28 sama dengan 36,78. Maka persamaan trennya yaitu, ini rumusnya, kita masukkan Y sama dengan A-nya 587,14 ditambah B 36,78X. Ini adalah persamaan trennya. Yang ketiga, berapakah perkiraan produksi tahun 2022? Seperti yang kita lihat di sini, kita sudah dapat persamaan trennya, sisanya tinggal kita masukin X-nya. Awalnya X-nya ini hanya 7 karena dari 2014 ke 2020, sedangkan perkiraan produksi yang diminta sekarang sampai 2022, maka ditambah 2 tahun. Jadi 7 ditambah 2 dari 2014 sampai 2022, nilai X-nya menjadi 9. 9 ini dari total dari tahunnya sampai 2022 yaitu 9 tahun. Maka tinggal kita masukkan angka-angkanya. Y sama dengan 587,14 ditambah 36,78 dikali X-nya 9. Maka hasilnya 918,16 atau dibulatkan menjadi 918. Maka perkiraan penjualan handphone tahun 2022 yaitu 918 unit. Tren linear. Tren linear adalah tren di mana variabel X-nya berpangkat paling tinggi 1. Tren ini mempunyai bentuk persamaan garis lurus. Misalnya Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan data berkala atau nilai tren untuk periode tertentu. X sama dengan periode waktu, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. A sama dengan konstanta, yaitu nilai Y pada saat X, dan B sama dengan koefisien X, kemiringan garis tren. Metode kuadrat terkecil. Tahun kode X memiliki nilai-nilai yang berbeda untuk jumlah tahun ganjil dan tahun genap. Untuk jumlah tahun ganjil, nilai X-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Untuk jumlah tahun genap, nilai X-nya adalah min 5, min 3, min 1, plus 1, plus 3, plus 5. Penyelesaiannya adalah dengan menggunakan sistem persamaan linear dengan dua variabel pada sistem persamaan linear di atas. X merupakan tahun kode bagi tahun-tahun yang dipergunakan dalam data berkala tersebut, di mana untuk tahun pertama nilai X sama dengan 0, tahun kedua nilai X sama dengan 1, tahun ketiga nilai X sama dengan 2. Persamaan tren semula. A untuk tahun dasar 1974 sama dengan 158 ditambah 37 dikali 3 sama dengan 269, sehingga persamaan tren yang baru adalah Y sama dengan 269 ditambah 37X. Tren parabolik dan tren eksponensial. Tren parabolik disebut juga tren kuadratis, merupakan salah satu bentuk tren linear, yaitu tren di mana variabel X-nya merupakan periode waktu berpangkat paling tinggi 2. Bentuk umum persamaan tren parabolik adalah Y sama dengan A plus BX ditambah CX 2, di mana Y sama dengan data berkala atau pengairan untuk periode tertentu, X sama dengan periode waktu ABC sama dengan konstanta. Garis tren dapat dibuat dengan terlebih dahulu menentukan nilai A, B, dan C dengan persamaan normal nilai A, B, dan C dapat ditentukan. Sigma Y sama dengan NA plus C sigma X pangkat 2, sigma X sama dengan BX, B sigma X pangkat 2, sigma X pangkat 2Y sama dengan A sigma X pangkat 2 plus C sigma X pangkat 4. Seperti pada metode kuadrat terkecil, X merupakan tahun kode, di mana untuk jumlah tahun ganjilnya nilai adalah min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Untuk jumlah tahun genap yang nilai X adalah min 5, min 3, min 1, plus 1, plus 3, plus 5, di mana A, B, dan C dapat pula ditentukan secara langsung dengan rumus berikut. A sama dengan sigma Y dikali W X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat 2 per N sigma X pangkat 4 dikurang sigma X pangkat 2.
B sama dengan sigma XY per sigma X pangkat 2. C sama dengan N sigma X 2Y dikurang XY pangkat 2 dikali sigma Y per N X per sigma X pangkat 4 dikurang sigma. Tren eksponensial disebut juga tren logaritma, merupakan bentuk tren nonlinear yang lain, yaitu tren di mana variabel X-nya periode waktu berfungsi sebagai pangkat. Bentuk umum persamaan tren eksponensial adalah Y sama dengan A plus 1 plus D dikali X, di mana Y sama dengan nilai tren untuk periode tertentu, X periode waktu, AB sama dengan konstanta. Garis tren dapat dibuat dengan terlebih dulu menentukan nilai A dan B. Dengan menerapkan sifat-sifat logaritma, nilai A dan B dapat ditentukan sebagai berikut. Y sama dengan A 1 plus D pangkat X, ln Y sama dengan ln A plus X ln dikali 1 plus B. A sama dengan anti ln sigma ln Y per N. B sama dengan anti ln sigma kali X ln Y per sigma X pangkat 2 dikurang 1. Merubah bentuk persamaan tren. 1. Tren rata-rata. Dari persamaan tren tahunan dapat dibuat persamaan tren rata-rata, baik untuk tiap bulanannya maupun kuartalan. Untuk persamaan tren rata-rata tiap bulan, maka nilai A dan B masing-masing dibagi 12. Sedangkan untuk persamaan tren kuartalan, maka A dan B masing-masing dibagi 4. Jika persamaan tren tahunan adalah Y sama dengan A plus BX, maka persamaan tren rata-rata tiap bulan adalah Y sama dengan A per 12 tambah B per 12 dikali X. Persamaan tren rata-rata tiap kuartalan adalah Y sama dengan A per 4 ditambah B per 4 dikali X. 2. Tren bulanan dan tren kuartalan. Tren bulanan adalah tren antar bulan, yaitu tren dari bulan yang satu ke bulan lain. Untuk mengubah persamaan tren tahunan menjadi tren bulanan dalam satuan bulan, maka A dibagi 12 sedangkan B dibagi 122 atau 144. Tren kuartalan adalah tren antar kuartal, yaitu tren kuartal yang satu ke kuartal yang lainnya. Untuk mengubah persamaan tren tahunan menjadi tren kuartalan, maka nilai A dibagi 4 sedangkan B dibagi 42 atau 16. Jika persamaan tren tahunan adalah Y sama dengan A plus BX, maka persamaan tren bulanannya adalah Y sama dengan A per 12 ditambah B per 144 dikali X. Jika persamaan tren tahunan adalah Y sama dengan A plus BX, maka persamaan tren kuartalannya adalah Y sama dengan A per 4 ditambah B per 16 dikali X. 3. Menggeser tahun dasar. Pada pengubahan tahun dasar ini yang berubah hanyalah nilai konstanta A, sedangkan nilai kemiringan B tetap. Oleh karena itu, dimanapun titik permulaan dimulai, garis tren selalu memiliki nilai B yang sama. Contoh persamaan tren penjualan motor adalah Y sama dengan 158 ditambah 37X dengan tahun dasar 1971. Apabila menginginkan tahun 1974 sebagai tahun dasar, yang berarti maju 3 tahun, nilai A pada tahun dasar yang baru 1974 diperoleh dengan mengganti angka 3 untuk X pada persamaan tren semula. A untuk tahun dasar 1974 sama dengan 158 ditambah 37 dikali 3 sama dengan 269, sehingga persamaan tren yang baru adalah Y sama dengan 269 ditambah 37X. Tren parabolik dan tren eksponensial. Tren parabolik disebut juga tren kuadratis, merupakan salah satu bentuk tren nonlinear, yaitu tren di mana variabel X-nya merupakan periode waktu berpangkat paling tinggi 2. Bentuk umum persamaan tren. Variasi musim. Pola variasi musim dinyatakan dalam bentuk angka indeks yang disebut indeks musiman, yang merupakan nilai relatif dari time series atau variabel Y. Selama seluruh musim atau musim dapat berbentuk semester, kuartal, bulan, dan lain-lain dalam satu tahun. Variasi musim spesifik atau spesifik seasonal
yaitu variasi musim dalam jangka waktu 1 tahun. Variasi musim berubah-ubah atau charging seasonal, yaitu variasi musim yang tidak tetap dari satu periode ke periode yang lain. Variasi musim tipikal atau tipikal seasonal, yaitu variasi musim rata-rata dalam jangka waktu yang agak panjang. Variasi musim tetap atau constant seasonal, yaitu variasi musim yang tidak mengalami perubahan dalam satu periode. Variasi musim, beberapa metode yang dapat digunakan dalam menentukan variasi musim atau indeks musim, antara lain metode rata-rata, total semester, atau kuartal atau bulan, metode rata-rata sederhana, metode rasio terhadap rata-rata, dan metode rasio terhadap tren. Dalam teori klasik, rata-rata ukuran musim sama dengan 100. Sehingga untuk data semester, jumlah 2 ukuran semester sama dengan 200 atau 2 kali 100. Untuk data kuartal, jumlah 4 ukuran kuartal sama dengan 400 atau 4 kali 100. Dan untuk data bulan, jumlah 12 ukuran bulan sama dengan 1200 atau 12 kali 100. Jika tidak sesuai dengan jumlah-jumlah tersebut, maka harus dilakukan penyesuaian, dan setelah jumlahnya sama dengan 200, 400, 1200, maka ukuran semester, ukuran kuartal, dan ukuran bulan tersebut disebut sebagai indeks musim. 1. Metode rata-rata total. Metode ini menggunakan total nilai semester atau kuartal atau bulan sebagai dasar perhitungan langkah-langkahnya. A. Menentukan jumlah nilai masing-masing semester atau kuartal atau bulanan. B. Tentukan rata-rata dari jumlah tersebut. C. Tentukan presentasi jumlah tiap semester atau kuartal atau bulan. Presentasi ini merupakan indeks musim. 2. Metode rata-rata sederhana. Metode ini menggunakan rata-rata semester atau kuartal atau bulanan sebagai dasar perhitungan. Langkah-langkahnya: A. Tentukan rata-rata setiap semester atau kuartal atau bulan. B. Tentukan persentase total terhadap rata-rata. C. Tentukan indeks musimnya. Variasi musim. Metode ini menggunakan nilai-nilai tren sebagai dasar perhitungan. Langkah-langkahnya: A. Tentukan persamaan tren tahunan dengan metode least square. B. Ubah persamaan tren tahunan menjadi persamaan tren semester atau kuartal atau bulanan. C. Tentukan nilai-nilai tren untuk masing-masing semester atau kuartal atau bulanan. D. Nyatakan data time series-nya atau Y sebagai persentase terhadap nilai tren. E. Tentukan nilai rata-rata setiap semester, kuartal, dan bulan. 7. Tentukan indeks musimnya. Metode rasio rata-rata bergerak. Metode ini menggunakan rasio terhadap rata-rata bergerak terpusat sebagai dasar. Perhitungannya, langkah-langkahnya: A. Hitung rasio rata-rata bergerak terpusatnya. B. Rata-rata rasio bergerak terpusatnya. C. Hitung indeks musimnya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.